Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita dipertemukan kembali setelah berbulan-bulan, kira-kira 4 bulan, sudah 4 bulan yang lalu kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Ini begitu saya diminta ini Mas Zuhri supaya datang ke sini, saya coba lihat kalender. Kalender itu kok sebentar lagi Idul Adha. Ya, tanggal 31, jadi kurang dari 2 minggu sudah Idul Adha. Terus kira-kira membahas apa yang relevan? Kok saya pikir yang relevan itu membahas tentang kurban ya, Bu. Kalau boleh kita bahas korban. Bukan berarti saya menganggap Bapak Ibu belum tahu tentang prinsip dan tata cara korban. Saya yakin kita setiap tahun mendengar pembahasan tentang korban. Tapi seringkali perlu diingatkan lagi. Dan saya mencoba meraba-raba. Tujuan saya mau menyampaikan menyampaikan pengajian ini itu tujuannya apa? Ada kalanya kita pengajian itu tujuannya membuat orang menjadi mengerti. Ya, asalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Itu cocoknya kalau di sekolahan. Ya Bu, Ibu kan di sekolahan ya Bu. Di sekolahan itu kan biar anak-anak mengerti, berilmu. Atau di pesantren, atau kalau di masjid itu kan kajian rutin, misalnya buku tafsir atau kajian tata bahasa Arab gitu. Itu targetnya adalah mengerti. Kalau boleh saya memilih bukan untuk itu. Jadi saya tidak menganggap ibu dan bapak-bapak tidak tahu, enggak. Sudah tahu. Jadi kalau sudah tahu, untuk apa saya memberitahu? Maka saya memilih bukan memberitahu, tapi mengajak. Beda nggak Bu? Mengajak itu memotivasi. Jadi saya kalau boleh ingin membahas korban, tetapi targetnya adalah kita termotivasi untuk berkorban. Termotivasi itu enak nggak Bu? Karena kita terdorong untuk melakukan sesuatu tapi dari keinginan diri sendiri. Nah, kalau kita melakukan atas keinginan sendiri itu nikmat. Ibu bekerja, aku mau seperempuan bekerja. Kalau bekerjanya dipaksa oleh suaminya leha-leha, kerjanya kan nggak enak. Ya? Tapi kalau aku punya ilmu dan aku melihat anak-anak itu perlu pendidikan yang baik. Guru yang baik itu jarang. Benar Bu, guru yang baik itu jarang. Coba Ibu kumpulin 100 guru, kumpulin yang baik dan yang kurang baik, banyakan mana? Saya berasumsi yang baik itu sedikit. Kenapa sedikit? Untuk jadi guru itu dasarnya harus kasih sayang. Orang yang kasih sayang itu ketika ngajari murid itu karena sayang, aku kepengen anakku pinter, aku pengen anak-anakku ini percaya diri dan sebagainya. Tapi yang banyak datang itu sebagai kerja, profesi. Kalau sebagai profesi, aku yang penting gajiku sama kok. Aku rajin atau enggak, aku bikin perencanaan yang bagus atau tidak, gajiku sama. Yang begitu banyak nggak Bu? Banyak ya. Nah itu menurut saya itu bukan guru yang baik. Kurban pada saat ini menjadi sangat relevan karena dengan adanya COVID ini masyarakat itu banyak yang menjadi makin miskin. Karena banyak pabrik yang tutup atau
istirahat. Kalau tutup berarti pemutusan hubungan, PHK. Kalau dia tutup sementara, bisa juga tidak mendapat penghasilan sementara, tapi bisa juga tetap digaji tetapi jumlahnya kecil. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain yang orang-orang, bagi orang-orang yang penghasilannya kerja hari ini untuk makan hari ini, itu juga banyak yang kesulitan. Sopir bajai misalnya, masya Allah luar biasa itu, ya, sampai ada yang nangis-nangis minta ke masjid, minta dikasih uang saku untuk pulang. Ya, saya tahunya karena dia biasa mangkal di dekat masjid, terus kemudian minta kepada masjid, jangan dikasih duit pulang. Nah, kemarin itu sih yang pengurus masjid itu dia cerita, orang yang lapar itu keberaniannya muncul, dia berani mati. Ya, lapar. Kalau aku tidak makan, aku mati. Kalau aku misalnya mau mencuri atau merampok, ada kemungkinan aku mati, tapi ada kemungkinan aku hidup. Jadi merampok atau mencuri itu lebih baik. Lebih baik dalam hal ukuran hidup dan mati. Ya. Itu keberanian muncul kuat sekali. Makin lapar makin kuat. Terus, nah korban ini kita harapkan bisa membantu menolong orang-orang yang semacam itu. Ada beberapa masjid yang berusaha mengumpulkan dana. Itu masjid yang saya cerita, itu masjid Syuhada itu. Kalau yang tadi saya cerita bukan Syuhada. Masjid Syuhada itu mulai dari Maret itu tiap hari memberi makan orang 175 bungkus. Tukang ojek itu biasa ke situ dan bilang, wah kebanyakan. Enggak, ini bukan untuk kamu, untuk keluarga, pulang makan bareng keluarga. Jadi porsinya besar. Itu sampai sekarang seharinya sekitar 175 bungkus. Nah, seminggu sekali atau beberapa kali begitu bagi sembako. Tapi kan itu jumlahnya tidak banyak. Dan juga yang dikasih hanya terbatas, seperti tadi hanya 175. Pemerintah DKI alhamdulillah mau memberi beberapa 2 atau 3 kali, ya. 3 kali kayaknya. Tapi pemerintah pusat nggak tahu tuh anggarannya ratusan triliun, tapi sampai ke lapangannya kurang, katanya kurang tanggap sehingga presidennya marah-marah. Kenapa tidak cepat disalurkan gitu. Ya, itu alhamdulillah ada masjid-masjid yang menolong. Nah, sekarang ada momentum Idul Adha, itu bagus sekali bagi kita untuk menolong mereka yang tidak mampu. Di antara kita ada yang penghasilannya turun atau berhenti. Tapi di antara kita kan ada yang penghasilannya tidak terpengaruh. Ada pegawai atau bahkan pedagang yang penghasilannya tidak terpengaruh. Pegawai negeri insya Allah gajinya tetap ya Bu. Apa? Dikurangi sedikit ya. Tunjangan itu berapa persen? 50% besar juga ya. Ya itu terpengaruh. Tetapi kan kegiatannya berkurang. Tetap. Masya Allah ya. Ya itu guru kena ya. Mungkin yang lain ada yang tidak kena. Misalnya lagi pedagang. Saya ketemu pedagang. Penghasilannya bisa berlipat Pak. Dia di bisnisnya menjual mainan Lego. Itu volume penjualannya meningkat bisa 2 kali lipat. Harganya bisa ada yang naik 40%, ada yang naik 100%. Saya tanya, mainan apa itu? Lego untuk orang dewasa. Yang untuk anak-anak biasa, tapi yang untuk dewasa itu pesat sekali.
Karena banyak orang-orang yang tidak ke kantor, jemu di rumah, duitnya ada, karena kan dia tetap kerja di rumah, gaji tetap. Nah itu mereka untuk mengurangi kejemuan, beli Lego, pasang. Nah kalau anak-anak, Lego itu kalau begitu habis dipasang itu kan terus bongkar lagi, pasang lagi model yang lain, bongkar lagi. Orang dewasa enggak. Orang dewasa itu begitu jadi, wah bagus nih, pajangan, beli lagi, ya. Loh itu menjadi mahal, ya. Dan penghasilannya menjadi berlipat, gitu. Nah untuk orang-orang di antara kita yang kebetulan penghasilannya tidak terpengaruh, apalagi kalau yang makin meningkat, itu mari kita usahakan berkorban nanti. Nah, korban itu banyak orang salah paham karena salah mengartikan kata korban. Korban itu dalam bahasa Arab beda dengan korban bahasa Indonesia. Kalau ibu mau ngecek di kamus besar bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris, karena korban bahasa Indonesia itu bahasa Inggrisnya sacrifice. Sacrifice atau korban itu kalau kita telusuri agama yang terdahulu, agama animisme dan sebagainya, itu korban itu bisa berupa binatang, bisa berupa orang. Yang orang Jawa mungkin bilang tumbal, ya, ada tumbal ya. Jadi ada orang yang dijadikan tumbal, direlakan dibunuh atau disalib, dipersembahkan kepada dewa. Itu yang namanya korban. Binatang juga begitu. Itu arti di kamus. Arti lain di kamus itu misalnya rela membuang sesuatu yang bermanfaat dengan harapan bisa memperoleh atau mempertahankan sesuatu yang lain yang lebih berharga. Jadi sesuatu yang berharga dibiarkan itu hilang dengan harapan menyelamatkan yang lain yang dianggap lebih berharga. Contohnya misalnya, Waalaikumsalam. Misalnya ibu-ibu yang sekolahnya tinggi kemudian kepengen bekerja. Setelah bekerja punya anak 1, 2, 3 kecil-kecil, wah nggak keuber aku ngurusi anak-anak. Aku berhenti aja deh kerja. Padahal dia bekerja gajinya udah lumayan, tapi dia rela mengorbankan penghasilan, ya, demi mencari sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu pendidikan anak untuk masa depan mereka. Jadi mengorbankan penghasilan dan karir yang bagus, sesuatu yang bermanfaat, untuk memperoleh sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat, lebih berharga. Namanya korban bukan itu? Nah, contoh lain yang disebut di Al-Quran, tapi di Al-Quran tidak disebut itu sebagai korban. Cuma kita menyebutnya itu korban. Nabi Yunus waktu itu kesal dengan umatnya yang tidak ada yang beriman atau sangat sedikit yang beriman, lalu berusaha untuk meninggalkan kampung halaman. Dia pergilah ke pelabuhan, ada kapal mau berangkat, kapalnya sudah penuh, dia tetap aja naik. Terus berangkatlah beliau dengan kapal itu. Tidak seperti biasanya, waktu itu ada ombak yang besar sekali. Kapal itu kalau muatannya makin banyak, tenggelamnya misalnya ini bodi kapal seperti ini air, makin banyak muatannya kan airnya makin tinggi, ininya tinggal sedikit. Ini karena syarat muatan, maka tinggal sedikit.
ombaknya tinggi, bermeter-meter. Ini kalau terlalu rendah, maka air akan masuk ke kapal dan bisa tenggelam, semua mati. Untuk menyelamatkan itu harus ada yang dibuang. Prosedurnya kalau mau membuang barang-barang yang berat, yang tidak bernyawa, buangin. Udah, itu direlakan. Mereka rela membuang sesuatu yang berharga demi menyelamatkan penumpang. Ternyata setelah dibuangin barang-barang, masih kalah dengan tingginya ombak. Kurangi lagi, binatang, buang. Bernyawa, tapi binatang. Masih kurang, manusia, diundi, pakai lotre. Nabi Yunus kena. Nabi Yunus kena, jadi beberapa orang direlakan nyebur, mati, biarin, menyelamatkan jumlah manusia yang lebih banyak di kapal. Itu namanya korban. Nah, korban itu tidak sama dengan korban yang kita akan lakukan di Idul Adha. Korban yang kita lakukan itu dari kata qoruba, yakrubu, dekat. Nah, taqarraba berarti berusaha mendekatkan diri. Kurban adalah suatu kegiatan yang kita lakukan dengan harapan kita bisa makin dekat dengan Allah. Nah, jadi kurban itu yang untuk Idul Adha adalah menyembelih binatang dengan tujuan mendekatkan diri kita dengan Allah. Nah, kalau definisinya itu semacam itu, maka apapun kegiatan yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah namanya kurban. Tetapi kurban yang Idul Adha itu khusus, yaitu menyembelih binatang. Jadi dengan demikian menjadi jelas bahwa kurban itu dalam bahasa Arab adalah menyembelih binatang dalam rangka kitanya menjadi lebih dekat dengan Allah. Dan penyembelihan kita itu tidak sama dengan penyembelihan kurban atau sacrifice yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu yang agamanya seringkali agama animisme dan sebagainya, yang menyembah dewa-dewa. Mereka itu kalau tahu misalnya binatang atau seseorang dipersembahkan kepada dewanya. Kalau itu binatang, diharapkan binatang ini dikonsumsi oleh dewanya. Nah, kalau di agama-agama zaman sekarang ada juga yang namanya sesajen, ya, sesajen buah atau membuang makanan di laut, ya, itu kan dengan harapan itu dipersembahkan kepada dewa. Oh, kalau konsepnya seperti itu, berarti dewa butuh atau Tuhan membutuhkan konsumsi. Kalau Tuhan butuh konsumsi, itu akan menjadi pesaing kita. Bagaimana kita bersaing dengan Tuhan untuk makanan? Kalah kita. Maka Allah menunjukkan bahwa aku nggak butuh.